Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Azizah dengan NIM 204062410025. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai buku 6000 Tahun Sang Merah Putih. Bagian pertama yaitu identitas buku. Judul buku 6000 Tahun Sang Merah Putih dengan penulis Profesor Haji Muhammad Yamin. Penerbit PT Balai Pustaka dengan kota terbit Jakarta, tahun terbit 1958 dengan halaman 32+330 yang di dalamnya ada kata sambutan dari I.R. Soekarno dan I.R. Joko Widodo. Penyelaras bahasa oleh Huryani, perancang sampul oleh Farid Fardila dan Morris, penata letak oleh Gatot Santoso dan gambar kulit oleh Baharudin. Kemudian isi buku, sejarah bendera merah putih diawali dengan sejarah warna merah putih yang sudah ada sejak lama. Sejarah bendera selalu berhubungan dengan sejarah penghormatan warna yang dipakai bendera tersebut. Sebelum dihormati sebagai bendera, merah putih sudah dihormati sebagai corak kebangsaan yang berhubungan dengan kesaktian dan kepercayaan. Ahli sejarah ingin mengetahui sejarah warna merah putih karena mempunyai arti sama di seluruh kepulauan Austronesia dan Asia Tenggara. Nah, cara ahli sejarah untuk mengetahui asal-usul penghormatan merah putih yaitu dengan mencari tahu hasil penelitian yang terdahulu. Perbandingan bahasa di mana urat kata merah putih saat itu hampir sama di Asia Selatan dan di lautan Indo-Pasifik. Pengertian dari merah dan putih yang terdapat kepercayaan yang sama berdasar keagamaan dan kesaktian yang sama pula, karena penduduk asli Austronesia awalnya dari satu benua. Kesamaan itu sudah ada sejak dulu, sehingga penghormatan kepada merah putih sebagai warna juga sudah terhitung. Lalu terdapat dua babakan zaman pada prasejarah merah putih. Yang pertama yaitu zaman Aditya Candra, di mana penghormatan sang matahari dan sang rembulan yang melambangkan warna merah dan putih sekitar 6000 tahun yang lalu dan menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Kedua, mencakup penghormatan merah putih berdasar zat hidup menurut kepercayaan kepada kesaktian dan berkembang sejak 4000 tahun lalu. Asal-usul dan perkembangan arti warna merah putih pada bahasa-bahasa di Madagaskar, Filipina, Indonesia, Semenanjung Malaya, dan yang lainnya mempunyai kesamaan. Perkataan merah putih selalu diawali dengan kata da, ra, pu, atau si, di mana mempunyai arti kemuliaan. Awalan dan akhiran biasanya diakhiri dengan tih, rah, atau ra. Nah, contohnya putih Indonesia, Jawa kuno dengan putih di Aceh, bahasa Aceh, putih bahasa Minangkabau, dan fosi bahasa Malagasy. Kata mirah dari Jawa kuno, merah Indonesia, sirah Minangkabau, dan marara Batak. Pada awalan pu untuk putih mempunyai arti sama dengan pu, empu, yaitu yang dimuliakan. Pada urat kata tih dan rah, di mana direpresentasikan oleh warna putih dari getah tumbuhan dan warna merah dari darah manusia, sehingga tah, getah, tih dari bahasa Jawa yaitu getih. Getih itu darah dari bahasa Jawa, dan rah, ra, yaitu warna yang berdasar kepercayaan kesaktian dan kehidupan bangsa asli di Austronesia dan Asia Selatan. Sejak 6000 tahun yang lalu, saat ini dan seterusnya, warna merah putih akan selalu dihormati. Warna merah padam sang matahari waktu siang dan warna putih perak sang rembulan pada waktu malam. Hubungan antara Aditya Candra dengan getah-getih itu sangat erat. Nah, di alam Indonesia sendiri, merah putih digambarkan sebagai bunga tunjung atau dan teratai. Di Semenanjung Melayu namanya seroja yang berasal dari kata Sanskerta yaitu Sarasija. Dalam karangan Prapanca pada zaman Majapahit dan Mataram, warna merah putih dimuliakan dengan memuja kembang tunjung merah putih. Nah, ini adalah bunga teratai warna merah putih.
Nah, Indonesia kaya mengenai jumlah warna dan rupa. Indonesia juga kaya mengenai rasa dan kata yang dibutuhkan untuk menggambarkan sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nama-nama warna banyak yang disamakan dengan warna tumbuh-tumbuhan, binatang, dan salju. Kata awalan sang di depan merah putih merupakan kata pendahuluan yang mempunyai makna untuk memuliakan. Awalan memuliakan sering dipakai dalam bahasa-bahasa Austronesia. Menurut Hakern, kata sang adalah nama sifat yang berasal dari kata sa untuk digunakan dalam bahasa tinggi, sedangkan kata si dalam bahasa rendah. Huruf eng dalam akhiran adalah kata lead word. Bendera bangsa Indonesia merupakan lambang negara dan warna penghormatan kita. Warna bendera sang merah putih menunjukkan bahwa Indonesia sudah merdeka dan berdaulat karena kata sang yang bermakna rasa kemuliaan. Merah putih juga merupakan gabungan antara dua warna yang dihormati sebagai lambang untuk tetap harus merdeka dan berdaulat. Merah putih banyak dilambangkan sebagai bahasa, kesenian, atau kebudayaan hingga makanan yang mempunyai makna tersendiri. Kemudian pada bagian sejarah warna dan bendera kebangsaan sang merah putih, bendera sebelumnya menggunakan istilah tunggul yang berarti tiang bambu. Makna tersebut digunakan dalam tulisan Bharatayuddha, Ramayana, dan yang lainnya. Sri Paduka Lanang menggunakan istilah tunggul ini dalam karyanya Sejarah Melayu. Jadi Majapahit juga sudah memakai tunggul berwarna merah dan putih. Lalu ada juga tunggul yang berwarna hitam di depan keratonnya. Nah, ini adalah contoh dari bendera merah putih Majapahit. Penghormatan kepada warna merah putih sebelum menjadi bendera tidak akan hilang. Merah putih sebagai warna sudah ada sebelum adanya panca indera. Menurut orang-orang Hindu, kepulauan Indonesia adalah nusa matahari terbit dan putih salju atau kepulauan merah putih. Ada 3 hal penting yang berhubungan dengan perkembangan penghormatan merah putih. Yang pertama, kepercayaan kepada tunjung teratai merah putih dan kepala burung elang Raja Wali berhubungan dengan penghormatan burung Garuda dan tunjung teratai yang terlihat dari gambar pada candi-candi maupun lukisan. Kedua, penghormatan kepada bendera disebarkan pada prasejarah dan sejarah. Ketiga, adanya perumpamaan kekuasaan kepala negara Purnawarman di abad ke-5 dengan kibaran bendera yang melindungi rakyatnya. Burung Garuda dipercaya dahulu bersayap merah dan paruhnya berwarna putih sehingga disebut sebagai burung merah putih. Perhimpunan Indonesia mengibarkan bendera pertama kali yaitu merah putih kepala kerbau. Kemudian PNI berdiri dengan memakai bendera merah putih yang di tengahnya terdapat kepala banteng. Kepala banteng tersebut merupakan lambang tenaga rakyat yang memberontak untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ada bendera merah putih Garuda terbang, kemudian bendera merah putih banteng seluruhnya, yang kemudian menjadi bendera Saka merah putih. Kata Saka mempunyai makna bendera yang dijadikan ukuran teladan untuk sebagai warisan turun-temurun. Lalu sang Saka mempunyai arti benda warisan yang dimuliakan. Jadi ini adalah gambar bendera merah putih kepala kerbau. Jadi seperti itu. Nah, presentasi dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.